Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Farah Fariza dari program studi manajemen semester 5. Saya akan membahas asistensi UAS untuk mata kuliah manajemen operasional 1. Yang akan dibahas hari ini merupakan soal UAS Mopri 1 tahun kemarin, tahun 2021 tahun 2020-2021 yang berjumlah 4 soal, tetapi akan dibahas 3 soal saja karena soal terakhir merupakan soal teori. Nomor 1. Perusahaan bakery Mary Ann akan mendirikan pabrik baru terhadap produk andalannya, yaitu lapis Surabaya. Ada 3 alternatif yang potensial. Berdasarkan survei tim produksi selama 1 semester, ketiga alternatif tersebut memiliki biaya tetap dan biaya variabel yang berbeda. Ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Ditanyakan, A. Lokasi mana yang terbaik dipilih oleh perusahaan jika rencana produksi ditetapkan 500 unit dan jika rencana produksi ditetapkan 1.200 unit. Dan yang kedua, yang B, merupakan berapa BEP untuk masing-masing lokasi tersebut. Pembahasannya akan dibagi dua, yaitu pembahasan soal nomor 1A dan pembahasan soal nomor 1B. Untuk pembahasan soal nomor 1A, lokasi mana yang terbaik dipilih oleh perusahaan. Lokasi yang terbaik merupakan lokasi dengan biaya yang paling kecil. Jika ada soal seperti ini, silahkan menggunakan rumus ini. Y adalah A plus BX, di mana Y adalah total biaya, A biaya tetap, B biaya variabel, dan X adalah produksi yang direncanakan. Maka dari informasi dari soal bisa didapatkan rencana produksi ditetapkan 500 unit dan 1.200 unit ini adalah X, lalu A adalah biaya tetap, B adalah biaya variabel. Selanjutnya, langsung dimasukkan ke dalam rumus saja. Untuk rencana produksi 500 unit, dengan rumus Y sama dengan A plus BX untuk lokasi A, A-nya 10 juta plus BX B 65.000 dikali X merupakan rencana produksi 500 unit. Dan hasilnya adalah 42.500. Dan lokasi B dimasukkan lagi Y sama dengan A plus BX, A-nya 15 juta, B-nya 60.000 dikalikan dengan 500 unit, hasilnya 45 juta. Dan lokasi C, Y sama dengan A plus BX, A-nya 20 juta, B-nya merupakan biaya variabel 55.000 dikalikan dengan rencana produksinya 500 unit dan diketahui 47.500. Jadi, untuk rencana produksi 500 unit yang biayanya paling kecil adalah lokasi A. Selanjutnya, untuk pembahasan soal nomor 1A yang untuk rencana produksi 1.200 unit. Tadi kan sebelumnya sudah dibahas rencana produksi 500 unit. Sekarang 1.200 unit. Caranya bagaimana? Caranya tetap sama, yang 500 unit hanya diganti di bagian X-nya saja, di bagian rencana produksinya saja, yaitu dari 500 unit diganti 1.200 unit. Hasilnya, untuk lokasi A biayanya jadi 88 juta, lokasi B 87 juta, dan lokasi C 86 juta. Jadi, untuk rencana produksi 1.200 unit, yang biayanya paling kecil adalah lokasi C. Selanjutnya, untuk soal nomor 1B. 1B soalnya adalah berapa BEP untuk masing-masing lokasi tersebut. Untuk mencari BEP, kita di sini menggunakan rumus ini. BEP sama dengan BT per HJ dikurangi BV. BT adalah biaya tetap, HJ adalah harga jual, dan BV adalah biaya variabel. Dari tabel yang sudah diketahui di soal di atas, diketahui BT, BV, dan HJ-nya dari lokasi A, B, dan C. Di sini saya menggunakan warna, yaitu lokasi A berwarna biru, lokasi B warnanya hijau, dan lokasi C warnanya merah. Dan jika dimasukkan ke dalam rumus jadi seperti ini. Lokasi A menggunakan rumus BT per HJ dikurangi BV. BT-nya 10 juta, HJ-nya 80.000 dikurangi
BV-nya 65.000 dan ketemu sekian. Untuk lokasi B juga langsung dimasukkan saja BT-nya 15 juta per HJ 80.000 dikurangi BV-nya 60.000 ketemunya 750 dan lokasi C BT biaya tetapnya 20 juta per HJ-nya 80.000 dan BV-nya 55.000 hasilnya 800.000. Itu pembahasan untuk soal nomor 1B. Jadi jawabannya ada 3 masing-masing lokasi. Selanjutnya, untuk pembahasan soal nomor 2 dengan soal studi waktu telah dilakukan perusahaan yang menunjukkan waktu nyata untuk membuat satu komponen sebagai berikut. Diketahui RF sama dengan 90% dan perusahaan mencadangkan waktu per 8 jam selama 55 menit, yaitu 30 menit untuk keperluan pribadi dan 25 menit untuk waktu penundaan. Berapa waktu standarnya? Ini harusnya pakai tanda tanya ya. Jadi di dalam tabel ini terdapat 12 data karyawan. Pilih data selain 47,42 dan 43,04. Tipsnya adalah tidak memilih data yang terlihat berbeda dari yang lain. Di sini 47,42 dan 43,04 itu terlampau jauh dari data-data yang lain yang hanya 28 sekian, 29 sekian, 23 sekian. Jadi, sehingga terdapat 10 data karyawan karena 47,42 dan 43,04 tidak dihitung. Di sini sudah saya tandai dengan warna hitam, jadi ini tidak dihitung. Dan diketahui CT mesinnya yaitu 0,90. Cara mengerjakannya adalah langkah pertama, menghitung CT karyawan dan CT mesin. Cara menghitung CT karyawannya yaitu data yang ada di tabel tadi dijumlahkan kecuali yang 47,42 dan 43,04. Lalu dibagi dengan jumlahnya yaitu 10. Didapatkan 256,53 dibagi 10 yaitu 25,653 menit. CT mesinnya sudah diketahui 0,90 menit. Lalu menghitung waktu normal dengan RF sama dengan 90%. Maka NT itu apa? NT itu waktu normal time, sama dengan CT karyawan dikali RF ditambah CT mesin dikali RF. Sama dengan CT karyawannya tadi yang ungu ini, 25,653 dikali RF-nya 0,9 ditambah CT mesinnya yang merah ini 0,90 dikali dengan RF lagi 0,9. Didapatkan 23,0877 ditambah 0,81. Jadinya 23,8977. Selanjutnya, langkah kedua dalam menghitung waktu standar, karena tadi yang ditanyakan adalah waktu standarnya berapa. Waktu standar sama dengan NT, normal time, ditambah waktu cadangan. Untuk mencari waktu cadangannya berapa sih? Tadi, perusahaan mencadangkan waktu per 8 jam selama 55 menit. Jadi, 55 menit per 8 jam dijadiin menit semua, yaitu 55 menit per 480 menit, sama dengan 0,114583333, jadi 11,458333%. Dan untuk mencari waktu standar digunakan rumus yang ini, waktu standar sama dengan NT, normal time, per 1 dikurangi waktu cadangan. Didapatkan 23,8977 per 0,88541667. Jawabannya adalah 26,9903434 menit. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 3, soal nomor terakhir ini lebih complicated daripada soal-soal yang lain. Jadi soalnya adalah fast food Marugame Udon saat ini mempunyai 2 outlet di Solo Paragon dan Depak. Masyarakat Solo sangat bagus untuk fast food ini di mall. Berdasarkan data yang diperoleh dari SND selama 1 tahun pengamatan, akhirnya manajernya ingin menambahkan 1 outletnya. Ada 2 outlet yang patut diperhitungkan, yaitu Solo Square dan Hartono Mall. Biaya, permintaan, dan persediaan untuk outlet yang sudah ada saat ini adalah sebagai berikut. Ini data yang sudah ada, jadi sebelumnya
Marugame Udon udah punya 2 outlet di Solo Paragon dan Depak. Terus mereka mau nambah 1 outlet lagi nih, pilihannya di Solo Square atau Hartono Mall. Jadi kita menghitung biaya transportasi yang paling optimal itu mau bikin outlet ke Solo Square atau ke Solo Paragon. Ditanyakannya berapa biaya transportasi yang paling optimal tadi dan daerah mana yang akhirnya dipilih, Solo Square atau Hartono Mall. Lalu cara mengerjakannya adalah yang pertama kita akan menghitung untuk Solo Square dulu. Langkah pertama, buatlah tabel dan masukkan datanya seperti ini. Jadi ini dari tabel tadi, ada tabel yang ini, Solo Paragon dan Depak, ditambah dengan Solo Square di sini. Jadi tabelnya seperti ini, silahkan diamati. Dan langkah kedua, untuk menghitung satu angka Romawi ini, tentukan nilai terkecil dan nilai terkecil kedua, lalu tentukan selisihnya. Contohnya, untuk mengisi kolom ini, berarti kan kita tarik garis ke sini. Dari 18, 9, dan 12, angka terkecilnya adalah 9 dan angka terkecil keduanya adalah 12. Jadi selisih antara 12 dan 9 adalah 3. Untuk yang ini, yang kolom ini, kita tarik garis lagi. Dari 14, 19, dan 9, angka terkecilnya adalah 9 dan angka terkecil keduanya 14. Jadi selisih 14 dan 9 adalah 5. Untuk yang di sini, itu ada 11, 21, dan 16. Jadi yang dipilih adalah yang 11 dan 16. Selisih antara 16 dan 11 adalah 5. Dan di sini juga ada angka 1 nih, jadi ini juga dihitung ya. Jadi untuk mengisi di sini kita tariknya ke atas. Ke atas ada 18, 14, dan 11. Yang terkecil adalah 11 dan yang terkecil kedua adalah 14. Selisih antara 14 dan 11 adalah 3. Untuk yang di sini itu ada 9, 19, dan 21. Mohon tidak diperhatikan dulu garis dari ijo-ijonya ini. Ini yang terkecil ada 9 dan yang terkecil kedua ada 19. Jadi selisihnya adalah 10. Dan untuk mengisi yang di sini kita tarik lagi ke atas ada 12, 9, dan 16. Kita pilih angka terkecilnya 9 dan angka terkecil keduanya 12. Jadi selisihnya adalah 3. Lalu, tentukan angka paling besar dari 1. Nah, 1 ini ada angka 3, 5, 5, 3, 10, 3. Tentukan angka paling besar dari 1. Berarti yang 10 ditandain lingkaran hijau. Kita pilih 10, lalu kita tarik garis ke atas. Kalau misal di sini kita tariknya ke samping, tapi karena 10-nya di sini kita tarik ke atas. Lalu, pilih angka paling kecil. Angka paling kecilnya adalah 9. Ditandain kotak hijau ini. Jadi, 9 itu apa sih? 9 itu adalah dari gudang A ke Depak. Dari gudang A ke Depak, permintaannya adalah 1.450, sedangkan persediaannya hanya 1.050. Jadi, persediaan ini tidak bisa memenuhi permintaan ini, terpenuhinya hanya 1.050. 1.450 dikurangi 1.050 adalah 400, jadi permintaannya masih 400. Oke, selanjutnya untuk langkah ketiga, sekali lagi, ini tadi kan udah hijau kan, nah yang ungu-ungu ini nggak usah diperhatikan dulu, kita cari dulu yang 2, jadi ini ada angka Romawi 1, 2 kali, aku nyebutnya 2. Untuk mencari 2, sama kita cari, kita tentukan posisinya di sini, terus di sini ada 2 angka. Kenapa 2? Karena yang 9 ini udah dicoret hijau, jadi ini enggak kita hitung, kita anggap tidak ada, udah nggak dihitung lagi. Jadi tinggal 18 dan 12. Selisih 18 dan 12 adalah 6. Buat yang di sini adalah selisih 9 dan 14, yaitu 5. Lalu yang di sini adalah selisih 11 dan 16, yaitu 5 juga. Nah, kalau 2 yang di sini, nah ini kan tetap nih, masih ada 18, masih ada 14, dan masih ada 11. Tentukan lagi angka terkecil dan angka terkecil keduanya.
yaitu 14 dan 11. Selisihnya adalah 3, masih sama kayak yang satu. Dan yang ini kan udah kita coret, jadi nggak kita isi, udah nggak ada, udah nggak dihitung. Dan untuk dua yang di sini masih tetap ada 12, 9, dan 16. Angka terkecilnya 9, terkecil keduanya 12, selisihnya 3. Nah, seperti yang tadi, kita tentukan nilai 2 yang paling gede. Nilai 2 itu ada 6, ada 5, terus yang di sini ada 3 dan ada 3. Yang paling gede itu yang 6. Yang 6 kita tandai pakai bulatan ungu. Dari bulatan ungu itu kita tarik garis ke sini, garis horizontal. Jadi dari garis horizontal ini, dari Solo Paragon dan Solo Square 18 dan 12 ini kita pilih angka terkecilnya. 9-nya nggak bisa ya karena udah dipakai. Jadi kita tentuin angka terkecilnya yaitu 12. 12 kita tandain kotak ungu. Lalu 12 itu adalah gudang A, dari gudang A ke Solo Square. Sedangkan gudang A tadi persediaannya yang 1050 ini tadi udah habis buat ke Depak. Jadi yang ke Solo Square permintaannya 500 ini tidak terpenuhi karena persediaannya sudah habis untuk perhitungan sebelumnya. Selanjutnya, mengingatkan lagi, kita masih menghitung biaya transportasi di bagian Solo Square ya. Langkah keempat, kita menghitung ini lagi, kita pakai tabel yang angka 1 Romawi 3 kali, yaitu 3, saya menyebutnya 3. Sekali lagi, ini udah ada hijau dan udah ada ungu, yang orange tidak perlu diperhatikan dulu. Nah, untuk menghitung 3 ini, kan yang ini udah dicoret ungu nih, berarti nggak usah dihitung. Ye, asik. Nah, terus untuk yang posisi ini, itu tinggal angka 14 dan 9. 14 dan 9 selisihnya adalah 5. Dan untuk yang di posisi ini ada 16 dan 11. 16 dan 11 selisihnya 5 juga. Terus yang angka 3 yang di bawah nih, yang di bawah yang ini masih lengkap. Oh, nggak lengkap, yang ini udah ada ungunya, jadi tinggal 14 dan 11. Sama wae. 14 dan 11 selisihnya adalah 3, terus yang ini udah dilewatin hijau, jadi nggak kita hitung. Dan yang 3 di sini ada 9 dan 16. Selisih dari 9 dan 16 adalah 7. Lalu selanjutnya sama seperti tadi, kita tentukan 3 yang paling gede. 3 itu ada 5, ada 3, dan ada 7. Yang paling gede adalah 7, kita tandain pakai lingkaran orange. Lalu kita tarik garis ke atas. Nah, dari garis ke atas ini tersisa 2 gudang nih, ada gudang B dan gudang C. Dipilih yang angkanya paling kecil yaitu gudang B senilai 9. 9 kita kasih tanda kotak orange gini. Nah, 9 itu, gudang B itu persediaannya adalah 1450 nih. Sedangkan permintaannya berapa ke bawah? Permintaannya Solo Square itu adalah 500. Cukup apa enggak? Cukup banget nih. Jadi 1450 dikurangi 500. Permintaannya terpenuhi, jadi aku tandain 500. Di sini masih sisa 950. 950 dapat dari mana? 1450 dikurangi 500. Jadi gini hasil akhir tabelnya untuk yang Solo Square. Nah, sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya, apabila ada yang penasaran, apakah ini hanya sampai 3 saja, apakah nggak sampai 4, nggak sampai 5, sebenarnya bisa untuk selanjutnya, kayak misal dicari 4-nya gitu ya, kita ngehabisin semua ini, itu bisa, tapi tidak saya cantumkan karena keterbatasan tempat. Kita lanjut aja ke langkah berikutnya, langkah kelima. Nah, tadi kan udah tuh tabel pembagiannya yang ini tadi udah selesai. Nah, terus kita langkah kelimanya buat tabel di bawah ini, lalu masukkan hasil perhitungan sebelumnya. Nah, tabelnya ini agak little bit difference dari yang sebelumnya. Di sini masih ada dari gudang A, B, C, permintaannya berapa. Di sini juga ada kemana, ke Solo Paragon, Depak, Solo Square, dan persediaannya berapa. Nah, sebelumnya dijelasin dulu, ini angka-angka kecil warna pink ini apa sih? Yang 18, 9, 12. Ini tuh biaya pengiriman. Jadi biaya pengirimannya yang di sini tadi. Nah,
18, 9, 12, di sini juga 18, 9, 12 gitu ya. Nah, terus cara masukinnya gimana nih? Cara masukinnya itu berdasarkan persediaan dan permintaannya tadi. Ini yang hijau tadi, yang hijau yang ini tadi kan depak ada permintaan 1450 nih. Sedangkan persediaannya gudang A itu cuma 1050. Jadi masuk ke sini cuma 1050, permintaannya masih 400. Kalau dipindah ke sini gimana? Dipindah yang 1050. Jadi di sini. Terus yang orange ini tadi, kenapa orange? Yang ungu tadi gimana? Yang ungu tadi nggak ada ya, soalnya persediaannya udah terlanjur habis untuk dikirim ke mall lainnya. Jadi kita langsung ke orange. Yang orange tadi, yang ini, nah yang orange tadi yang di sini dari gudang B ke Solo Square ini, permintaannya cuma 500, persediaannya 1450. Jadi permintaannya bisa terpenuhi dan persediaannya masih 950. Jadi ini tadi 500-nya terpenuhi di sini kita pakaiin orange. Terus gimana nih cari yang 800, 1500, 950 sama 250? Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya gini. Jadi ini tadi ke sini kan sama nih, 1050 ini udah sama 1050, udah pas nih. Jadi ini penjumlahan, jadi persediaan itu jumlahnya dari sini, 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 terus permintaan itu jumlahnya dari sini, sini, sama sini. Jadi ini kan udah 1050, ini udah cocok 1050. Terus kita yang di sini nih, di sini permintaannya 1450, tapi di sini baru 1050. Kurang berapa? Kurang 400. Terus penempatannya ini gimana? Ini feeling aja. Nanti akan dijelasin ke bagian Hartono Mall, karena ini bagian Solo Square agak main feeling dulu setahun yang lalu pas kerjain. Nah, ini dibagi jadi 1500 sama 250. Dijumlah berapa? 400. 400 ditambah 1050 jadinya 1450. Terus yang ini gimana? Yang ini benar udah 500, di sini udah sesuai 500, terus yang di sini nggak sesuai kan? 1450 kan? Nah, jadi ini kita jumlah 500 ditambah 150 jadinya 650. 650 masih kurang nih, masih kurang dari 1450. Kurangnya berapa? 800. Tulis di sini. Terus yang ini gimana? Yang gudang C ini, yang 950 ini gimana? Ini dari 1750 dikurangi 800, jadinya 950. Jadi ini kita main pengurangan dan pertambahan. Terus lanjut ke rumusnya. Kita tadi awalnya nyari apa sih sampai lupa. Kita nyari biaya transportasi ke Solo Square. Biaya transportasinya ngitungnya gimana? Tinggal dikaliin ini nominal di sini dikaliin sama biaya pengiriman yang di sini. Jadi 1050 dikali 9, 800 dikali 14, 150 dikali 19, 500 dikali 9, 950 dikali 11, 250 dikali 21, ya ini yang terakhir 250 dikali 21, hasilnya sekian dijumlahin semua dan hasilnya jadi 43.700. Jadi biaya transportasi ke Solo Square itu 43.700. Oke, lanjut. Jadi tadi yang ke Solo Square itu udah ketemu biayanya 43.700. Sekarang kita menghitung yang pilihan keduanya nih. Pilihan pertama kan Solo Square. Pilihan keduanya adalah ke Hartono Mall. Langkahnya gimana? Langkahnya sama aja kayak tadi. Langkah pertama buat tabel dan masukkan datanya kayak gini. Bedanya di mana sih dari tabel pertama? Bedanya di sini. Tadi di sini kan ada Solo Square. Nah, ini kita ganti ke Hartono Mall. Apakah yang lain sama wae? Ya sama aja, yang lain sama aja, cuma bedanya di sini doang, di Solo Square sama Hartono Mall. Tapi kita buat tabel lagi, kita nggak bisa pakai tabel yang Solo Square karena udah beda ya perhitungannya. Oke, langkah kedua, kita hitung satu lagi nih, satu Romawi lagi. Caranya sama aja. Jadi kalau kayak gini kita menghitungnya sama, kita cari mengisi dulu 1, 2, 3 diisi, terus habis itu dicari ininya, dicari selisihnya. Kita
nyari yang satu dulu. Satu di posisi yang ini. Posisi yang ini ada 18, 9, sama 5. Angka terkecilnya adalah 5 dan angka terkecil keduanya adalah 9. Jadi selisih 9 dan 5 adalah 4. Terus yang di sini angka terkecilnya adalah 14, angka terkecil keduanya adalah 16. Selisih dari 14 dan 16 adalah 2. Yang di sini ada 7 dan 11. 7 dan 11 selisihnya adalah 4. Kita tolong nggak usah diperhatikan yang hijau-hijau ini dulu. Ini buat nanti aja sama kayak tadi. Terus yang satu yang di bawah ini ada 18, 14, dan 11. Kita pilih 11 dan 14. Selisihnya berapa? 3. Terus yang di sini ada 9, 19, dan 21. Terkecil pertama 9, terkecil kedua 19. Jadi selisihnya 10. Terus yang di sini ada 5, 16, dan 7. Kita pilih 5 sebagai angka terkecil dan 7 sebagai angka terkecil kedua. 5 dan 7 selisihnya adalah 2. Lalu kita pilih satu yang paling gede nih. Satu yang paling gede itu apa sih? Satu kan ada 4, ada 2, ada 4 lagi, ada 3, ada 10, dan ada 2. Yang paling gede yang mana di antara ini? Yang paling gede adalah 10. Kita tandain, kita buletin pakai warna hijau, kita tarik garis ke atas. Garis ke atas, gini, ada 3 gudang nih. Tujuannya ke depak semua. Ada gudang A, gudang B, dan gudang C. Kita pilih angka yang paling kecil. Angka paling kecil itu ada angka 9 dari gudang A ke depak. Nah, angka 9 kita kotakin hijau. Angka 9 itu dari gudang A ke depak. Gudang A persediaannya berapa? 1050. Terus depak permintaannya berapa? 1450. Ini sama kayak yang Solo Square tadi ya. Jadi untuk memenuhi permintaan ini persediaannya itu nggak cukup. Jadi kita cuma bisa memenuhi permintaan sebanyak persediaannya, yaitu 1050. Jadi yang keisi cuma 1050, sedangkan permintaannya 1450, jadi 1450 dikurangi 1050, jadinya permintaannya masih 400, persediaannya udah habis. Selanjutnya, nah kita menghitung yang kedua nih. Seperti biasa ungu-ungunya tidak usah diperhatikan terlebih dahulu. Kita hitung yang kedua udah ada garis hijau di sini. Jadi ini nggak kita hitung lagi. Ya, yang ini di posisi ini caranya nyari gimana? 18 sama 5 selisihnya 13, yang di posisi ini 14 dan 16 selisihnya 2, dan di posisi ini selisih dari 7 dan 11 itu 4. Lalu masih ada 2 yang di bawah nih, 2 yang di sini. Ini masih lengkap ya, masih 18, 14, sama 11. Masih ambil yang terkecil pertama dan terkecil kedua, ada 11 sama 14, selisihnya 3. Terus ini udah dilewatin garis hijau jadi nggak dihitung. Terus yang di sini ada 5, 16, dan 7, kita ambil 5 dan 7, selisihnya 2. Selanjutnya kita pilih 2 yang paling gede. 2 yang paling gede ada 13, 2, 4, 3, dan 2. Pilih yang mana? Pilih yang 13. Kita buletin warna ungu, kita tarik garis horizontal. Jadi kita tarik garis horizontal. Dari garis horizontal ini ada gudang A ke Solo Paragon, Depak, sama Hartono. Depak udah nggak bisa dipilih karena udah dilewatin garis hijau nih. Pilihannya tinggal Solo Paragon dan Hartono. Kita pilih yang paling kecil, yaitu Hartono. 5 kita tandain kotak ungu. Terus kita lihat nih, 5 dari gudang A ke Hartono itu persediaannya berapa? 1050. Tapi udah habis buat yang ke depak tadi, sedangkan permintaannya 500. Jadi permintaannya tidak terpenuhi karena persediaannya udah habis di perhitungan sebelumnya. Oke, langkah selanjutnya kita udah menghitung 1, udah menghitung 2. Sekarang kita menghitung 3. Caranya gimana? Sama aja, tapi kita udah ada punya garis hijau, udah ada garis ungu, garis orange, kita lupakan sebentar dulu. Nah, untuk mengisi 3 di posisi ini itu ada angka 14 dan 16. Selisihnya 2. Untuk 3 di posisi ini ada angka 7 dan 11.
selisihnya 4. Terus ada 3 yang di bawah nih. Nah, 3 yang di bawah ini ada 14 dan 11. 18-nya enggak. Kenapa? Karena udah dilewatin garis ungu. 14 dan 11 selisihnya 3. Lanjut ke yang posisi ini, karena di sini juga enggak dihitung karena udah dilewatin garis hijau. Nah, di sini posisinya tuh ada 16 dan 7. Selisihnya adalah 9. Nah, dari 3 ini kita pilih yang paling gede. Ada 2, ada 4, 3, dan 9. Kita pilih 9 karena 9 yang paling gede di antara itu semua. 9 kita buletin warna orange, kita tarik garis vertikal. Nah, garis vertikal, karena yang ini udah dipakai, tinggal gudang B dan gudang C ke Hartono Mall. Nah, dari gudang B sama gudang C, pilih yang mana nih? Kita pilih yang angkanya paling kecil, yaitu yang 7. 7 itu gudang C ke Hartono Mall. Kita tandain warna kotak orange biar nggak lupa. Nah, gudang C itu persediaannya berapa? 1.200. Hartono Mall permintaannya 500. Cukup nggak? Cukup banget. 1.200 dipakai untuk memenuhi permintaan 500, sisanya persediaannya masih 700. Nah, ini udah perhitungan, udah lengkap hijau, ungu, orange buat yang Hartono Mall. Lanjut kita ketemu sama langkah kelima ya. Seperti ini tadi, yang kita bikin tabel lagi, jadi emang tabelnya banyak. Yang sabar, emang tabelnya banyak. Kita buat tabel di bawah ini, lalu masukkan hasil perhitungan sebelumnya, hasil perhitungan yang ini. Sama, kita tulis dulu nih, ada gudang A, gudang B, gudang C, dari gudang A, B, C, dan persediaan ketiga gudangnya. Lalu ada Solo Paragon, Depak, dan Hartono Mall, dan permintaan ketiga mallnya. Terus ada total semuanya di sini. Terus kita salin dulu nih biaya pengirimannya yang pink-pink ini. Salinnya dari mana? Dari sini. 18, 9, 5. Di sini juga 18, 9, 5, dan seterusnya sampai keisi semua. Lalu kita masukin. Kita masukkan perhitungan permintaan dan persediaannya tadi. Tadi yang hijau ini 1050 ini tadi. Nah, ini kan permintaannya 1.450, persediaannya 50, cuma persediaannya 1.050, jadi permintaannya cuma 1.050, dan masih ada permintaan 400, tapi persediaannya udah 0. Jadi di sini kita masukin 1.050, terus yang ungu ini tadi kan persediaannya udah terlanjur habis nih, jadi di sini nggak dimasukkan kemana-mana. Terus yang orange ini dari sini ya, dari gudang C ke Hartono Mall. Permintaannya Hartono Mall itu 500, sedangkan persediaannya gudang C itu 1.200. Jadi permintaannya terpenuhi 500 di sini, dan persediaannya masih sisa 700. Nah, ini tadi di sini 500. Kita pakai orange. Nah, ini tadi yang di Solo Square sebelumnya kita lebih banyak main feeling, tapi di sini kita beneran ngitung. Jadi di sini udah diketahui dulu yang hijau sama yang orange. 1.050 sama 500. Diingatkan lagi total persediaan itu dari sini, sini, dan sini. Sedangkan total permintaan itu dari sini, sini, dan sini. Jadi ini kalau di total baris ini harus 1.050. Udah di total udah 1.050 belum nih? Udah. Karena di sini udah ada 1.050, di sini 0, di sini 0. Udah cocok. Sedangkan kalau di sini kita pakai yang udah diketahui dulu. Di sini kolomnya totalnya harus 500 nih. Udah cocok belum? Udah 500. Oke, mohon maaf aku ulangin lagi. Nah, ini kan udah cocok, mana kursorku. Nah, ini kan udah 500 sama 500 nih. Nah, kita pakai yang gudang B. Gudang B ke Solo Paragon, Depak, sama Hartono Mall. Ini kan kosong, belum diketahui. Kalau yang diketahui tak tandain pakai warna gini ya. Belum diketahui, sedangkan persediaannya itu 1.450. Jadi kita taruh di sini nih, 1.450. Berarti ini udah ketahuan kalau gudang B ke Solo Paragon itu 1.450. Lanjut, kita ke sini, di kolom ini, harusnya totalnya kan 1.740. Yang diketahui, yang udah dapat itu baru di sini, 1.450. Jadi gimana? Gimana cara nyari gudang C-nya?
Nyari gudang C-nya itu 1750 dikurangi 1450 jadinya 300. Lanjut ke yang sini ke gudang C. Dari gudang C ke Solo Paragon, Depak sama Hartono Mall. Di sini udah ketahuan 300, di sini udah 500, totalnya 1200. Nggak pas ya, jadi ini totalnya 1200, tapi di sini baru ada 800. Kurangnya berapa? 400. 400 ditaruh sini. Jadi kayak gini, 400 itu didapat dari 1200, dikurangi 500, dikurangi 300. Jadi udah gini, ini udah keisi semua, jadi ini ke sini. Kita bahas yang baris dulu, 1050 di sini 1050, 1450 juga di sini 1450. Di sini ada 300, totalnya 300, 400, dan 500 itu 1200. Terus kita beralih ke kolom, totalnya total penjualan 1450 sama 300 itu udah betul 1750. Terus di sini ada 1050 ditambah 400, 1450, dan di sini ada 500, dan ini udah sesuai 500. Ini emang penempatannya perlu belajar, tentu aja perlu belajar, terus main feeling dan trial and error juga. Terus kita lanjut, kalau udah jadi seperti ini, kita lanjut ngitung biaya transportasi Hartono Mall. Biaya transportasinya gimana? Tinggal dikaliin aja nominal yang di sini, dan di sini, sama angkanya yang ping-ping ini, biaya pengirimannya. Jadi 1050 dikali 9, 1450 dikali 14, 300 dikali 11, 400 dikali 21, dan 500 dikali 7. Dapatnya totalnya segini, jadi 9.450 ditambah 20.300 ditambah 3.300 ditambah 8.400 dan ditambah 3.500, ketemunya 44.950. Jadi biaya transportasi ke Hartono Mall itu 44.950. Nah, pertanyaannya tadi, ya kita back banyak banget. Nah, pertanyaan tadi, berapa biaya transportasi yang paling optimal? Paling optimal itu berarti yang paling rendah, yang paling kecil, yang paling hemat. Biaya transportasinya itu adalah yang di Solo Square 43.700, yang di Hartono Mall itu 44.950. Kecilan mana nih? Kecilan yang di Solo Square. Jadi kita pilih yang di Solo Square. Ini juga menjawab pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua tadi, daerah mana yang dipilih, Solo Square atau Hartono Mall? Jawabannya adalah Solo Square karena biaya transportasinya lebih optimal. Lalu kita buat kesimpulan. Nah, penyelesaian soal nomor 3. Kesimpulannya adalah daerah yang dipilih adalah Solo Square. Terus yang kedua, agar biaya transportasinya optimal harus mengirimkan barang dari gudang A ke Depak sebanyak 1050. Ini gimana sih caranya cari ini? Nah, carinya dari sini. Nah, ini dari gudang A ke Depak 1000, yang di sini ya, yang ini. Itu tadi yang Hartono Mall, ini yang Solo Square. Jadi gudang A ke Depak ngirim sebanyak 1050. Dari gudang P ke Solo Paragon ngirim sebanyak 800, dari gudang B ke Depak ngirim 150, dari gudang B ke Solo Square 500, dari gudang C ke Solo Paragon 950, dari gudang C ke Depak 250. Jadi kalau dibikin list kayak gini, dengan total biaya 43.700. Oke, sekian pembahasan asistensi 3 soal tadi. Mohon maaf apabila ada backsong yang aneh-aneh, atau ada suara yang kurang jelas, atau ada pembahasan yang kurang jelas. Selanjutnya bisa ditanyakan ke Hima Manajemen. Terima kasih atas perhatiannya. Good luck for your final test.